Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hanggara, mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan di Stikes, Sesa Santika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen, yaitu anatomi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan epidermis atau kutikel, 2. Lapisan dermis atau corium, 3. Lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis atau kutikel. 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. 2. Stratum lucidum. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasmanya yang berubah menjadi protein atau elardin hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan. 3. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, graini atau lapisan bulir padi. Sitoplasma berbutir kasar, keratohyalin terdapat inti di antaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. 4. Stratum spinosum atau stratum malpighi, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air menjaga kelembapan kulit. 5. Stratum basale. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnas, terdiri dari sel berbentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis yang berfungsi reproduktif. Lapisan dermis atau corium berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis otot saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensoris apparatus sentuhan, tekanan, temperatur, terdiri dari 2 bagian, yaitu vas papillare, vas reticulare. Lapisan subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm, kelopak mata dan penis sangat sedikit dan berfungsi sebagai isolator panas bagi tubuh. Melanosites mampu memproduksi pigmen coklat atau melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit. Kelenjar terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan kelenjar apoekrin. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Secrets encer, udara panas dan kering
Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional. Fungsinya untuk mengeluarkan keringat, mengatur suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada axilla, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsi belum jelas. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja, kelenjar sebasea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Kuku, bagian terminal lapisan tanduk yang menempel. Akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari. Badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm per minggu. Fungsi melindungi jari tangan. Fungsi kulit. Fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritasi. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisis. Fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Fungsi pengatur suhu TBH. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosis terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Fungsi kreatinasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai pelindung terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari.